sakit tentunya. Dan saudara rindu didoakan. Saudara dapat bergabung sampai di akhir sesi nanti. Ya khusus buat yang sakit. Nanti kita akan sama-sama berdoa buat kalian yang mengalami sakit tentunya. Kalian bisa siapkan nanti di akhir sesi air putih hangat. Nanti ingatkan saya kembali ya. Kadang bisa lupa loh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom. Ya biarlah hari ini kita mau terus belajar setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, coba bayangkan sejenak saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Seorang anak kecil, ya dia usia 4-5 tahun, sedang berjalan di sebuah mal yang ramai dalam setiap kehidupannya. Sedetik saja ia memandang kepada mainan, dan ketika ia menengok kembali, wajah mamanya sudah tidak terlihat. Kerumunan orang asing yang lalu lalang, dalam sekejap dunia yang tadinya aman tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan tidak pasti. Apa yang pertama kali ia lakukan? Ya mungkin akan berteriak memanggil mama, papa, mama, papa. Ia tidak berusaha menghafal denah malnya Bapak Ibu Saudari, ya, atau meminta bantuan security. Ia hanya percaya satu hal, suara orang tuanya akan menuntunnya kembali ke pelukan yang aman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam banyak hal kita seperti anak kecil ini. Kita tersesat di mall kehidupan ini yang besar, yang ramai, yang dikelilingi di dalam setiap kehidupan kita semua oleh ketidakpastian. Pesan firman Tuhan hari ini adalah tentang belajar mendengar dan memegang tangan Bapa. Tangan Bapa kita semua yang di sorga. Dan kita belajar berjalan dengan iman, bukan dengan sekedar penglihatan saudara dan saya. Ya, saudara, pernahkah saudara merasa seperti ia sedang menaiki sebuah roller coaster di dalam gelap? Kalian duduk di kursinya, sabuk pengaman terkunci, lalu kemudian tetapi ada ya dalam setiap kehidupan kita semua, kita tidak tahu sama sekali bagaimana lintasannya di depan sana. Kapan ia akan terjun bebas, kapan dia akan berputar tajam, kapan dia akan melambat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perasaan itu campuran antara deg-degan, antara takut juga, dan kita bisa mengantisipasi juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran yang sangat tepat dari kehidupan dalam ketidakpastian. Masalah kesehatan yang belum jelas diagnosanya, masa depan pekerjaan yang menggantung di dalam setiap hidup kita. Ada hubungan-hubungan yang tadinya kawan bisa menjadi lawan, yang tadinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan hubungan dalam keluarga adem ayem, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata hubungan makin tegang kesini-sini di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, kita semua ingin peta dan penerangan dalam hidup kita. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini menawarkan sesuatu yang lebih daripada peta. Ia menawarkan sang pemandu itu sendiri. Dan kita akan belajar bagaimana memiliki pegangan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus saat kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan dalam setiap hidup kita semua. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua, supaya saudara berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Di tengah-tengah hidup dalam ketidakpastian, tentunya dengan pegangan yang pasti dalam hidup saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, mari kita mau belajar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Di tengah-tengah hidup dalam ketidakpastian, tentunya dengan pegangan yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Saudara, semua kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kesehatan, ketidakpastian keamanan di rumah, belum lagi ada bencana alam, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Ketidakpastian di tengah-tengah hubungan, baik yang pacaran, baik juga yang sudah menikah. Bahkan ketidakpastian akan masa depan. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dunia menawarkan berbagai pegangan yang rapuh. Dunia menawarkan berbagai pegangan yang rapuh, entah itu tabungan, entah itu asuransi, entah itu rencana karir, dan janji-janji politik di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun semua ini bisa runtuh dalam sekejap. Bisa runtuh Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah semua ini, pesan firman Tuhan datang dengan sebuah paradigma yang tentunya berlawanan dengan akal sehat dunia, yaitu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara, apa artinya ini? Apakah kita akan menjadi orang yang tidak realistis di dalam hidup kita semua? Tentu sama sekali tidak. Mari kita belajar. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk memahami penglihatan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudari, kita belajar yang pertama dalam setiap hidup kita semua. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan penglihatan dan iman. Ya, ini yang pertama, kita akan belajar mengenai memahami penglihatan versus iman. Saudara, yang pertama, hidup oleh penglihatan tadi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya sight. Ya, sight. Hidup oleh penglihatan. Ini adalah paradigma dunia. Kita percaya hanya apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita raba, apa yang bisa kita hitung dalam setiap hidup kita semua, apa yang bisa kita buktikan secara empiris, secara sains dan lain sebagainya. Saudara, inilah hidup oleh penglihatan. Hidup seperti ini berkata, saya akan percaya. Saya hanya akan tenang jika saya sudah melihat solusinya. Jika kondisi sudah membaik, saya akan percaya. Jika jawaban doa sudah ada, saya akan percaya. Saudara, inilah hidup oleh penglihatan. Kelemahannya tentunya ketika badai datang dan kita tidak bisa melihat, maka kita pun mulai menjadi takut. Maka kita pun mulai akan menjadi cemas. Maka kita pun akan mulai goncang dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup oleh penglihatan membuat kita menjadi budak keadaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi saudari, kita memahami yang kedua, bukan hanya Paulus menggambarkan ada hidup oleh penglihatan, tetapi dia juga mengatakan hidup oleh iman. Ya Bapak Ibu Saudari, hidup oleh iman atau by faith. Iman bukan hanya, ya Bapak Ibu Saudari, atau bukanlah keyakinan yang buta di dalam hidup saudara. Iman adalah keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan, berdasarkan kepada pribadi yang telah menyatakan dirinya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itulah iman. Saudara, bukanlah keyakinan buta ketika saudara dan saya beriman. Tetapi ketika kita beriman, saudara, kita yakin ya akan hal-hal yang tidak kelihatan dalam setiap hidup kita semua. Bukan berdasarkan fakta empiris tadi, tetapi berdasarkan pribadi yang telah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah iman. Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan, perbedaannya terletak pada objeknya. Kalau tadi Bapak, Ibu, saudari hidup oleh penglihatan, dia berfokus kepada masalah. Dia berfokus kepada apa yang dilihat, apa yang menjadi solusi, apa yang terlihat oleh mata. Tetapi kalau hidup oleh iman, dia berfokus kepada Tuhan yang tidak terlihat. Dia berfokus kepada Tuhan yang tidak terlihat. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi yang firman dan karakternya lebih nyata daripada masalah apapun. Inilah hidup oleh iman yang berfokus pada apa yang tidak terlihat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita bukan berfokus kepada yang kelihatan, tetapi kita berfokus kepada apa yang tidak kelihatan. Termasuk ketika saudara mempercayai firman dan karakter Kristus yang agar lebih nyata di dalam setiap kehidupan saudara. Lebih ya daripada masalah apapun. Itulah perbedaannya. Perbedaannya ada di objek antara hidup oleh penglihatan dan hidup oleh iman. Saudara, iman adalah kompas di tengah-tengah kabut dalam setiap hidup kita semua. Bukan teropong yang menghilangkan kabut itu,
Ya saudari, tetapi iman adalah kompas di tengah-tengah kabut. Seringkali kita berpikir, oh iman itu seperti teropong yang akan menghilangkan kabut. Tetap saja kabutnya tetap ada. Tetapi iman itu sebagai kompas saudara dan saya, untuk saudara mempercayai Allah yang hidup walaupun masalah-masalah tetap ada dalam hidup saudara. Ini yang pertama, saudara dan saya belajar dalam hidup saudara. Biarlah kita memahami penglihatan dan iman ini dengan baik. Saudara, dalam konteks keluarga-keluarga kita, belajarlah hidup oleh penglihatan. Ya, ini berarti fondasi rumah tangga perlu dibangun pada hal-hal yang saudari dikasih oleh Tuhan, bukan yang kelihatan. Jangan saudari dikasih oleh Tuhan, ya dalam setiap hidup saudara, hidup oleh penglihatan berarti saudara fondasi rumah tangga dibangun pada hal-hal yang kelihatan, yang kasat mata. Seperti penghasilan, ya penampilan, prestasi anak, atau perasaan romantis di dalam setiap hidup kita semua. Nah ketika saudara dan saya salah satu ini goyah, misalkan kita di PHK, entah anak mendapat nilai yang buruk, entah konflik dengan anggota keluarga, dengan mertua, dengan orang tua. Saudara, seluruh keluarga muda menjadi stres dan akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sebaliknya hiduplah oleh iman. Amin. Hiduplah oleh iman. Berarti saudara sedang membangun landasan dasar ya rumah kita di atas janji dan karakter Tuhan. Bukan di atas dasar keadaan. Saudara, iman bukan meniadakan masalah sekali lagi. Tetapi mengubah cara kita merespon masalah sebagai sebuah, Bapak Ibu Saudari, unit di dalam keluarga. Saudara, mari kita belajar dari Abraham. Abraham itu dipanggil untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang tidak dia lihat di dalam setiap hidupnya. Abraham dan Sarah percaya janji keturunan yang mustahil secara medis dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika diperintahkan mempersembahkan Ishak, Abraham itu beriman ya bahwa Allah sanggup membangkitkannya dari antara orang mati. Dia berpegang pada janji yang tidak terlihat ya di atas realitas yang terlihat. Walaupun dia tahu umurnya sudah tua ya, dia dan istrinya, tetapi dia percaya satu ketika dia tetap akan mendapat keturunan karena dia memegang janji Allah. Walaupun dia tahu Bapak Ibu Saudari ini anak satu-satunya yang sudah dilahirkan pada saat itu, lalu kemudian dibawa untuk dikorbankan, dia tahu ya saya yang tua saja bersama istri ya bisa ada anak di dalam rahim Sarah. Apalagi kalau cuma mempersembahkan Ishak ya, anak yang sudah dia berikan. Saya juga percaya Allah pasti membangkitkan seandainya anak ini pun mati. Saudara, inilah iman Abraham. Dia percaya Allah sanggup membangkitkan ya dari antara orang mati. Dia berpegang pada janji yang tidak terlihat di atas realitas-realitas yang terlihat dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, iman adalah mempercayai janji dan karakter Tuhan lebih dari bukti yang disajikan oleh keadaan-keadaan kita. Di dalam setiap kehidupan kita semua, ini berarti kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu berdaulat atas setiap hidupmu, atas setiap hidup keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Bahkan ketika keadaan terlihat kacau dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, kita belajar mengaplikasikan hal ini. Mungkin di dalam setiap hidup saudara saat kalian sedang makan malam, adakanlah sesi berbagi. Tanyakan apa yang membuat kita khawatir hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, tanyakan kepada setiap anggota keluarga saudara, apa yang membuat kita khawatir hari ini? Adakah mungkin ada di dalam kehidupan suamimu, istrimu, anak-anakmu atau orang tua? Ya saudari dikasih oleh Tuhan, tanyakan. Nah inilah ketika mereka mulai menyampaikan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat mereka khawatir, itulah ya saudara hidup berdasarkan yang dilihat. Lalu kemudian saudara doakan bersama-sama dan cari satu janji Tuhan di dalam Alkitab yang tentunya bertolak belakang dengan kekhawatiran itu. Ya itulah iman. Ya misalnya saudara khawatir, oh uang tidak cukup. Ya peganglah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Saudara, ini salah satu contoh. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika engkau
dan keluargamu berbagi setiap mungkin ya masalah-masalah ya dalam setiap hidup saudara. Saudara terus bawa di dalam setiap doa. Itulah iman dalam setiap hidup saudara. Bahwa Allah sanggup melakukan setiap apa yang mungkin saudara dan saya tidak sanggup kerjakan. Tetapi Allah sanggup. Saudara, ketika anakmu berkata, aku takut tidak lulus ujian. Jangan hanya katakan semangat belajar nak. Belajar yang giat. Tambahkan dengan kebenaran iman. Ya, ujian memang sulit. Tetapi kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupanmu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ajak anak-anakmu berdoa. Bapak ibu saudara, ini yang pertama. Supaya saudara memahami penglihatan dan juga ada kehidupan iman. Ya, saudara memahami ada orang-orang yang membangun hidup didasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi juga ada orang-orang yang hidup dari apa yang mereka imani. Amin Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Saudara dan saya belajar. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Untuk saudara dan saya berjalan dengan iman. Bukan dengan penglihatan Bapak Ibu Saudari. Yang kedua kita belajar. Latar belakang dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saudara, mengapa Paulus bisa mengatakan hal ini? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat konteksnya. Surat 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus yang sedang mengalami penderitaan yang hebat. Ya, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saudara akan menemukan bagaimana Paulus mengalami penderitaan-penderitaan yang hebat itu. Saudara, ia dianiaya, dia hidup di dalam bahaya. Secara penglihatan hidupnya adalah sebuah kegagalan. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Namun di dalam pasal yang kelima, ia sedang membahas hal yang mendalam, ya, tentang kemah duniawi di dalam setiap kehidupannya, yaitu tubuh kita yang suatu hari akan dirubuhkan, ya, dan kerinduan untuk mengenakan tempat kediaman surgawi. Saudara, di ayat yang pertama dia mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu di ayat yang pertama. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Jadi hati kami senantiasa tentram, karena hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kunci utamanya di sini iman Paulus berakar pada realitas yang lebih tinggi daripada sekedar realitas fisik yang kelihatan itu. Saudara, ia melihat melampaui penderitaan yang sementara. Sehingga saudara, dari setiap kehidupannya hatinya ditujukan kepada kemuliaan kekal yang telah dijamin oleh Tuhan. Pegangan daripada Paulus yang pasti adalah janji Allah, bukan kondisi dirinya. Walaupun dia mengalami aniaya, dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, yang Paulus pegang adalah janji Allah, bukan kondisi dirinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah yang kedua. Saudara diingatkan, ya, saudara, kita hidup di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 itu ya Bapak Ibu Saudara. Kita ini hidup di dalam kemah yang rapuh. Paulus menggunakan metafora kemah untuk tubuh dan kehidupan kita di dunia ini. Sebuah kemah itu sementara Bapak Ibu Saudari. Termasuk rumahmu juga sementara. Ya, saya punya keluarga Bapak Ibu Saudari, rumahnya dulu besar. Dulu besar, satu ketika dia ngomong, ya dia sampaikan, ya dia memanggil saya anaknya Bapak Ibu Saudari ya, walaupun bukan kandung sebagai orang tua, tetapi dia mengingatkan kami, saya waktu itu sama istri lagi berkunjung. Dia sampaikan, dulu rumah kami besar, tetapi ketika kami tua, kami membutuhkan rumah yang sederhana saja. Karena kalau besar juga susah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara ngerapihinnya, membersihkannya. Kadang harus pakai orang untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya. Akhirnya dia pindah ke rumah yang lebih kecil, Bapak Ibu Saudari, dan dia menikmati. Ya, karena ternyata pada masa tua Bapak Ibu Saudari, bukan rumah besar. Ya, bahkan Pak B.J. Habibie saya ingat sekali almarhum. Ya, rumahnya besar. Tapi saudara tahu anak-anaknya mungkin lagi ya sudah menimba ataupun sudah berjuang ada di luar negeri. Ya, dia merindukan sebenarnya anak-anaknya.
ya, kebersamaan di dalam keluarga. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita pun juga belajar dalam setiap hidup kita semua. Bukan rumah yang besar, bukan kemah yang besar. Satu ketika kemah itu akan dibongkar. Satu ketika kemah itu rapuh. Ya, belum lagi kalau saya lihat orang-orang yang punya rumah besar, lalu kemudian ada gempa, lalu rumah itu hancur, tanahnya ya bergerak dan hancur, Bapak Ibu Saudari. Belum lagi ada banjir, ya rumah sebesar apapun kalau banjir, aduh nggak nyaman Bapak Ibu Saudari. Ya saya pernah ya kontrak di satu tempat rumah di daerah Pasar Minggu pada saat saya memulai pelayanan saat itu Saudari. Waduh, ternyata setelah ya saya meninggali tempat itu beberapa bulan, tiba-tiba ada hujan Bapak Ibu Saudari. Satu ketika hujan itu menghabiskan setiap buku-buku yang saya punya di apa ya? Ya memang nggak tinggi sih, selutut ke bawah gitu Bapak Ibu Saudari. Tapi pada saat itu kita kaget, hujan saja sudah bisa merusak semua barang-barang, buku-buku dan lain sebagainya. Ya, ternyata semua buku yang saya punya pada saat itu Bapak Ibu Saudari rusak karena hujan dan harus dibuang. Padahal banyak pada saat itu saya sedang ataupun sudah mengumpulkan buku-buku sejak saya kuliah. Saudara, semua akan rapuh, semua sementara, semua mudah goyah. Jadi setiap kita ataupun keluarga itu tinggal di dalam kemah mereka masing-masing. Mungkin kesehatan yang bisa sakit, mungkin juga pekerjaan yang bisa hilang, konflik yang bisa rusak, ya Bapak Ibu Saudara, atau bisa merusak hubungan rumah tangga atau keluarga. Saudara, kita fokus kepada kemah ini, ya, dan itu membuat kita putus asa ketika saudara dan saya fokus kepada kemah yang rapuh ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman itu memampukan kita untuk melihat, melampaui kemah yang rapuh ini, menuju kepada rumah kekal yang telah disediakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ini memberikan perspektif kekal bahwa penderitaan kita hanyalah sementara dan akan ada nanti kemuliaan yang menanti setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Saudara, Ayub dalam satu hari, ya, kemah Ayub, keluarganya, kekayaannya, kesehatannya rubuh total dalam satu hari loh Bapak Ibu Saudari. Ya, dia mengumpulkan itu semua mungkin bertahun-tahun, belasan tahun dalam setiap kehidupannya. Tetapi dalam satu hari kemah Ayub, keluarga, kekayaan, kesehatan rubuh total. Bahkan istrinya menyuruhnya mengutuk Tuhan. Saudara, karena istrinya melihat apa yang dialami oleh Ayub. Ya, inilah hidup oleh penglihatan itu yang tadi disampaikan. Istrinya pun tidak hidup oleh iman. Hanya Ayub saja yang hidup oleh iman Bapak Ibu Saudari. Lalu dia berkata kepada istrinya itu Bapak Ibu Saudari, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini adalah puncak iman, yaitu tetap memegang karakter Tuhan yang baik, sekalipun semua penglihatan berkata sebaliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin lah ya, mungkin belum banyak kehidupan kita yang seperti Ayub, sangat-sangat mengalami pergumulan yang luar biasa pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar lewat hal ini bahwa ketenangan sejati datang ketika identitas dan keamanan keluarga kita ataupun kehidupan kita tidak terletak kepada kemah duniawi yang rapuh ini, tetapi kepada status kita sebagai milik Allah. Amin Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya sebagai milik Allah. Dan ada janji rumah kekal di surga yang Tuhan akan berikan. Makanya kan Tuhan Yesus sampaikan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap hidup saudara. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ini bukan tidak mungkin. Ya, Tuhan Yesus sedang mencipta kembali, ya Bapak Ibu Saudari, menyediakan ataupun mencipta kembali tempat-tempat yang nanti setiap anak-anak Allah itu huni di dalam setiap hidup saudara. Bukan tidak mungkin, karena dia mengatakan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ kamu akan ada. Saudara, itulah kerinduan kita, itulah pengharapan kita setelah kematian. Amin Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ada tempat di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Dan ini melahirkan ketenangan sejati. Ya,
dan saudara dan saya ketika identitas dan keamanan saudara itu tidak terletak kepada kemah duniawi, tetapi sebagai milik Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita mengalami tekanan, ingatkan ya Bapak Ibu Saudari satu sama lain, kita ini adalah keluarga milik Kristus. Sampaikan kepada suamimu, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak-anakmu. Kalau saudara lagi mengalami tekanan, ingat Bapak Ibu Saudari, kita ini adalah milik Kristus. Keluarga kita adalah milik Kristus ya Ma, ya Pak, ya anak-anakku semua. Saudara, mari. Masalah ini tidak akan meruntuhkan setiap keluarga kita. Sebab kasih Kristus yang kembali akan mendefinisikan setiap hidup saudara dan saya. Ini melatih kita untuk berakar pada realitas yang tidak kelihatan. Saudara mempercayakan dalam hidup saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap, apalagi dan seterusnya, tetap percaya. Ya Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ayo, saat mungkin saudara merencanakan masa depan, ada pendidikan anak, ya ada pensiun dan lain-lain, lakukan dengan bijaksana. Tetapi tetap peganglah semua rencana itu dengan tangan terbuka. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan tangan terbuka. Berdoalah, Tuhan, ini rencana kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagi setiap hidup kami. Saudara, ini mencegah kekecewaan. Ini mencegah kepahitan ketika rencana-rencana kita tidak berjalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua, saudara belajar supaya saudara dan saya jangan mempercayakan hidup dalam kemah-Mu yang rapuh dalam setiap hidup saudara. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang ketiga, bagaimana cara kita secara praktis berjalan dengan iman? Saudara, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, saudara kita belajar mengalihkan fokus dari masalah kepada janji Tuhan. Amin. Alihkan fokusmu dari masalah kepada janji Allah, supaya saudara bisa berjalan dengan iman. Ketika ada ketidakpastian datang dalam hidup saudara dan keluargamu, jangan terus menetap ya, atau jangan terus Bapak Ibu Saudari ada ataupun saudara menatap setiap masalah-masalah di dalam hidup saudara. Jangan hanya menatap badai itu dalam hidupmu. Jangan hanya fokus kepada masalah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah seperti Petrus ya di dalam setiap hidup saudara. Ketika Petrus mulai melihat ya, setiap badai kehidupannya datang, dia mulai tenggelam. Saudara, alihkanlah pandanganmu kepada Yesus. Tetaplah pandang kepada Yesus. Pasti ada jalan terbuka. Pasti ada hikmat yang akan mengalir dalam setiap hidup kita semua. Sehingga saudara dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Ya, alihkan fokus kita dari masalah kepada janji Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bukalah Alkitab. Peganglah janji firman Tuhan. Misalnya jangan khawatir tentang apapun juga di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Oh, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Saudara, janji-janji ini adalah realitas yang lebih pasti daripada sekedar laporan bankmu, diagnosa dokter dalam setiap kehidupan kesehatanmu. Saudara, mari ya, peganglah janji firman Tuhan. Saudara, ini yang bernama alihkan fokusmu dari masalah kepada Tuhan, kepada janjinya dalam hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bagaimana cara praktis kita berjalan dengan iman? Yang kedua, ambillah keputusan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Bukan hanya logika. Ya, bukan hanya logika. Kadang Tuhan memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal secara duniawi, ya. Bahkan setiap tokoh-tokoh dalam perjanjian lama maupun baru, Bapak Ibu Saudari, Tuhan memimpin setiap hidup mereka kadang dengan cara-cara yang tidak masuk akal secara duniawi. Saudara, Dia memberi kita kekurangan. Dia melatih kita mengampuni ketika kita disakiti. Saudara, kita diajar untuk mungkin meninggalkan karir yang menjanjikan untuk panggilan yang lebih tinggi dalam setiap hidup saudara.
Mana bisa melakukan hal demikian, tetapi Tuhan melatih kita semua untuk memberi ketika saudara kekurangan, untuk mengampuni ketika saudara disakiti, untuk meninggalkan karir, ya, yang tentunya menjanjikan untuk panggilan yang lebih tinggi dalam setiap hidup saudara. Kita semua berjalan dengan iman, artinya Bapak Ibu Saudari kita mau taat, meskipun kita belum melihat alasannya di dalam setiap kehidupan saudara, tetap kita mau taat, sekalipun alasan-alasannya, rasa-rasanya tidak masuk di akal kita semua. Nuh itu membangun bahtera, padahal hujan itu belum turun. Saudara, itulah iman. Itulah iman dalam setiap hidup saudara dan saya. Walaupun hujan belum turun, dia tetap membangun bahtera, Bapak Ibu Saudari. Orang pada zaman Nuh, Bapak Ibu Saudari, mungkin berpikir Nuh ini sama keluarganya gila. Stres berat dia. Suruh bangun bahtera atau bangun bahtera ngapain? Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi itulah iman Nuh. Ya saudari, dia belajar taat, belum melihat, walaupun belum melihat alasannya di dalam setiap hidupnya. Ini yang kedua, saudara berjalan dengan iman, berarti saudara dan saya perlu belajar taat, meskipun saudara dan saya belum melihat alasan-alasannya. Ya, belajarlah mengambil keputusan berdasarkan kepada prinsip firman, bukan hanya logika dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara praktisnya kita berjalan dengan iman? Belajarlah untuk mengucap syukur di tengah-tengah ketidakpastian. Karena syukur adalah ekspresi iman yang paling nyata. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika kamu bersyukur, itulah ekspresi iman kita yang paling nyata. Itu adalah pengakuan bahwa Allah tetap memegang kendali dan bahwa Dia baik. Sekalipun keadaan tidak baik, Dia tetap baik. Amin Bapak Ibu Saudari. Dialah yang memegang kendali. Walaupun kelihatan secara logika situasi-situasi itu tidak terkendali. Tetapi kita percaya, Tuhan, Engkau yang memegang kendali. Tuhan, Engkau Allah yang baik, sekalipun keadaan ya tidak baik atau tidak menjadi baik. Saudara, kita bersyukur, ya, karena syukur pun dapat memindahkan kita dari kursi Bapak Ibu Saudari hakim yang terkadang menuntut penjelasan-penjelasan. Kenapa terjadi hal ini dalam hidupku Tuhan? Kenapa harus begini? Ya, kita seperti hakim yang bertanya kepada Allah, yang menuntut penjelasan-penjelasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi seperti hakim. Ya, ketika ada pergumulan-pergumulan itu, pergumulan-pergumulan hidup itu datang dalam setiap hidup saudara, belajarlah seperti anak. Saudara, datanglah ke dalam pangkuan Bapa dan percayalah kepada Bapamu bahwa Bapamu punya yang terbaik untuk segala situasi-situasi yang tidak pasti itu. Amin. Gak usah nuntut penjelasan Bapak Ibu Saudari, kenapa ini terjadi Tuhan, sampai berapa lama. Sudah percaya kepada Allah yang hidup, kepada Bapamu yang di surga. Dia tahu yang terbaik bagi setiap hidup saudara. Masalahnya saudara gak mau datang dalam pangkuan Allah. Makanya saya mengajak setiap saudara dan saya ketika mengikuti channel Pastor Deso, belajarlah mengikuti dari awal, pertengahan, ya, sebelum firman Tuhan ditabur. Kenapa? Itulah pangkuan Bapa. Ketika saudara ada di dalam hadiratnya, di dalam pangkuannya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang percaya ketika dia ada dalam pangkuan Bapa, dia ada di dalam hadirat Bapa, saudara, itu adalah healing yang terbaik. Berapa banyak orang yang mau datang? Gak banyak kan Bapak Ibu Saudari? Karena apa? Karena sering kali kita mengukurnya dengan logika. Ya, sering kali kita malah melihat saudari kita berjalan dengan hidup yang kelihatan, ya, sehingga akhirnya kita digoda untuk tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Padahal setiap jawaban-jawaban doa kita semua ada di dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukurlah di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidup saudara. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara praktis kita berjalan dengan iman? Saudara, berjalanlah dalam komunitas orang-orang percaya. Bergabunglah, berjalanlah dalam komunitas orang-orang percaya. Ingat baik-baik, iman kita bukanlah iman individual. Ketika iman kita lemah, saudara, kita membutuhkan saudara seiman yang dapat menjadi tongkat untuk menguatkan kita semua.
Saudara datang ke channel Pastor Deso, kalau saudara apapun yang saudara sedang gumulkan, saudara bisa chat kami. Ada beberapa orang setiap hari chat kepada kami. Saudara ini kasih lihat mengenai setiap pergumulan kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, kami berusaha untuk membalas satu persatu chat-chat itu. Kami membalas setiap konseling ataupun konselor. Ya Bapak Ibu Saudari, ataupun ya konseling maksud saya. Kalau ada orang-orang yang mau konseling menyatakan setiap isi hatinya, kami berusaha untuk membalas semua itu. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap perkara. Karena nggak sama satu orang dengan satu yang lainnya dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita membutuhkan saudara seiman yang dapat menjadi tongkat untuk menguatkan kita. Itulah mengapa kita membutuhkan gereja. Itulah mengapa saudara perlu datang ke gereja juga dalam setiap hidup saudara. Ya, untuk saling menguatkan. Ya, untuk saling mengingatkan. Di dalam setiap hidup saudara akan janji Tuhan dan berdoa bersama tentunya. Bukan hanya ngomongin orang. Bapak Ibu Saudari ketika datang ke gereja, nggak perlu ngomongin orang. Ya, nggak perlu ngomongin si A, si B, si C. Saudari ini kasih lihat Tuhan. Justru kita membutuhkan saudara seiman supaya mereka bisa saling menguatkan, mengingatkan akan janji Tuhan dan tentunya berdoa bersama-sama. Sehingga setiap kita semua yang datang dalam hadirat Tuhan itu dikuatkan. Ya, saudara bisa datang ke gereja secara offline, secara online dalam setiap hidup saudara. Mari, inilah yang ketiga, saudara diingatkan bagaimana cara praktis saudara berjalan dengan iman. Saudara berjalan dengan iman, tentunya di dalam setiap keluarga-keluarga kita adalah proses yang aktif, bukan pasif. Ini tentang menciptakan budaya iman di dalam rumahmu, di mana perkataan, tindakan, dan respon kita didorong oleh kebenaran Tuhan, bukan elok, bukan oleh emosi sesaat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari, saya mau mengajak kita semua, ya. Nuh itu diperintahkan membangun bahtera di tempat kering, jauh dari laut, ya, berdasarkan peringatan tentang hal-hal yang belum kelihatan dalam setiap hidupnya. Mungkin selama 120 tahun, ia dan keluarganya hidup berbeda dari seluruh dunia, berdasarkan iman Nuh itu. Saudara, keluarganya adalah unit iman yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan, tularkanlah iman itu. Karena iman itu menular loh. Ya, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya beriman kepada Allah yang hidup, maka iman itu menular dalam sebuah keluarga. Sama ketika Nuh beriman kepada Tuhan, maka iman dia menular kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak-anaknya. Mereka bersepakat bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam membangun bahtera pada saat itu. Saudara, ingat ya, iman itu menular dalam keluarga. Sebuah keputusan untuk taat dan percaya dari satu anggota keluarga itu dapat menjadi berkat. Itu dapat menjadi keselamatan bagi seluruh anggota yang lain. Saudara, mari, ya, dalam setiap hidup kita semua tentukan waktu rutin dalam hidup saudara. Misalnya 10 menit, 20 atau setengah jam. Ya, setelah saudara makan malam mungkin dalam hidup saudara. Untuk membaca Alkitab minimal 1 ayat. Ya, untuk saudara mungkin juga membagikan berkat pada hari itu atau kesusahan yang saudara alami. Dan saudara berdoa bersama-sama sebagai sebuah unit dalam keluarga. Saudara, ini adalah latihan spiritual untuk membangun otot imanmu di tengah-tengah hidupmu maupun keluargamu. Ayo. Tempellah di papan tulis saudara ataupun di tembok ataupun di kulkas sebagai papan syukur untuk keluarga. Saudara catat atau di handphone saudara, ya, di layarnya catatlah. Ya, apa yang bisa saudara syukuri hari itu dalam hidup saudara. Karena setiap hari, setiap anggota keluarga perlu menulis ya satu hal yang perlu disyukuri. Karena syukur itu memaksa kita untuk melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak kelihatan di balik hal-hal yang kecil dalam hidup saudara. Amin. Ayo, ketika konflik muncul, latihlah dirimu untuk berhenti sejenak dan bertanya, menurut kamu apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui situasi-situasi ini? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini ketika saudara sedang konflik bersama pasanganmu, ya, misalkan saudara bertanya, menurut kamu apa sih Pak? Apa sih Ma yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui situasi sulit ini? Saudara, ayo.
Pertanyaan ini mengalihkan fokusmu dari siapa yang bersalah kepada bagaimana kita bertumbuh bersama dalam iman melalui hal-hal yang sulit ini. Seringkali kan rumah tangga kalau lagi berantem, cari siapa yang salah. Ngapain capek-capek cari siapa yang salah? Cari kambing hitamnya. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak usah nyari siapa yang salah. Ya Bapak Ibu Saudari, mendingan tanya seperti tadi yang saya sampaikan. Menurut kamu apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui situasi-situasi sulit ini? Ya, jadi saudara, fokus saudara diubah dari mencari siapa yang salah kepada bagaimana kita bertumbuh bersama dalam iman melalui setiap masalah-masalah yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudari, inilah 3 hal yang mengingatkan saudara untuk berjalan dengan iman ya kepada Tuhan dalam setiap hidupmu. Ayo bersama-sama berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Walaupun saudara hidup dalam ketidakpastian, tetapi belajarlah tetap berpegang ya kepada hal-hal yang pasti. Yang pasti itu hanya Tuhan, bukan kemah tadi ya, atau kemah yang bisa dibongkar satu ketika nanti dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dunia berkata ya, mereka berkata melihat dulu baru aku percaya. Tetapi Tuhan berkata, percaya dulu ya, percaya dulu, maka engkau akan melihat kemuliaanku. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan Yesus Kristus adalah wujud dari pegangan yang pasti itu dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa melihatnya secara fisik sekarang, tetapi melalui Injil, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya, mungkin juga di channel Pastor Deso ini Bapak Ibu Saudari, kita percaya bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit bagi kita. Itulah realitas tertinggi. Kematian dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa semua janji Bapa adalah ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada, mungkin saat hari ini kalian sedang berjalan di dalam kabut penyakit, kabut keuangan yang suram, kabut masa depan yang gelap dalam setiap hidup saudara, kabut hubungan yang retak. Tuhan tidak berjanji akan segera menghilangkan kabut itu, tetapi Dia berjanji, aku akan menyertai engkau di dalam kabut-kabut itu semua. Saudara, iman adalah memegang tangan Tuhan yang tidak terlihat dan terus melangkah dan terus percaya bahwa Dia sedang menuntun kita ke tempat yang tepat, ke tempat yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan di lembah-lembah kelam itu. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, mari di akhir khotbah ini saya mau mengajak kita semua, saudara, dihadapkan kepada sebuah pilihan. Di satu sisi ada tawaran dunia, percayalah apa yang kamu lihat. Tapi tawaran ini seringkali menjebak kita dalam siklus kecemasan yang tidak berujung. Karena yang kita lihat hanyalah badai, gelombang, kemah ya, yang mudah rapuh tadi. Tapi di sisi lain ada tawaran Tuhan Yesus, percayalah kepadaku sekalipun kamu belum melihat. Bapak Ibu, lihatlah salib Kristus. Secara penglihatan itu adalah simbol kegagalan. Bahkan banyak orang yang berdebat tentang salib. Betul, hari-hari ini saja banyak yang berdebat di luar sana. Secara penglihatan itu adalah simbol kegagalan. Salib itu simbol kegagalan secara apa yang dilihat mata. Salib itu mungkin juga melambangkan kekalahan dan maut. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita bukan melihat secara penglihatan dari mata duniawi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita melihat oleh iman. Kita tahu bahwa justru disitulah salib itu kemenangan atas dosa. Maut itu Bapak Ibu Saudari dikalahkan di kayu salib. Justru disitulah di salib itu kasih Allah yang tidak terbatas itu dinyatakan. Bapak Ibu, salib adalah bukti terbesar bahwa realitas Allah jauh melampaui apa yang bisa ditangkap oleh mata kita semua. Maka hari ini, saat ini juga saya mau mengajak kita semua untuk memberikan respon iman. Mungkin saudara telah berjalan lama dengan kekuatan saudara sendiri, dengan penglihatan saudara sendiri, dan kalian capek, letih terhadap hal-hal itu. Sekarang saatnya untuk berhenti.
Saudara, taruhlah tanganmu di dadamu. Saudara, saya nanti mau berdoa buat kalian semua yang rindu didoakan tentunya. Tuhan Yesus, yuk kita taruh sama-sama tangan kita di dada kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku lelah berjalan dengan penglihatanku yang terbatas. Aku percaya Engkau adalah anak Allah yang mati dan bangkit bagiku. Aku menyerahkan hidupku yang penuh ketidakpastian ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang pasti. Dan mulai hari ini aku memilih untuk berjalan dalam iman. Aku percaya bahwa Engkau memegang rencana yang terbaik bagiku. Jadilah Tuhan dan pemimpin dalam setiap hidupku. Bagi yang sudah melakukan ini, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi dalam setiap hidup kalian semua. Amin. Saudara, kali ini kita memiliki pegangan yang pasti. Di tengah-tengah lautan ketidakpastian dunia, kalian akan berjalan bukan dengan mata yang buta, tetapi dengan mata iman yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita semua sampai ke rumah kekal. Saudara, pegangan itu yang pasti adalah Yesus sendiri, dan Ia tidak akan pernah melepaskan tangan kita semua. Mari kita kembali dalam doa. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, ya Allahku. Kami mengucap syukur, ya Bapa Surgawi yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu, di dalam tahta kasih karunia-Mu, dengan hati yang terbuka. Kami mengaku begitu sering kami telah berjalan dengan kekuatan dan penglihatan kami sendiri, yang berujung kepada kecemasan, kekecewaan, dan kelelahan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami memilih untuk berbalik. Kami menjadikan Engkau satu-satunya pegangan yang pasti dalam kehidupan kami. Ketika badai ketidakpastian datang menerpa, kuatkanlah iman kami untuk melihat-Mu berjalan di atas air, menguasai angin badai dan gelombang setiap kehidupan kami semua. Ya Tuhan, tanamkanlah di dalam setiap roh kami keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mengatur langit dan bumi, yang memegang setiap detail kehidupan kami dalam tangan-Mu lah yang penuh kuasa. Ketika kami tidak mengerti, ajarlah kami untuk percaya. Ketika kami takut, genggamlah tangan kami lebih erat dalam hidup kami. Kami serahkan semua beban, semua rencana, semua ketakutan dan semua masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang telah berlubang paku karena kasih-Mu itu. Pimpinlah kami semua. Pimpinlah setiap langkah kami. Jadilah kompas yang menuntun kami. Jadilah pelita yang menerangi setiap jalan-jalan kami di tengah-tengah kabut. Ya Allahku, pakailah hidup kami semua, ya Tuhan, untuk menjadi saksi tentang damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah dunia melihat bahwa pegangan kami bukan kepada hal-hal yang fana, tetapi hanya kepada Yesus Kristus, batu karang yang kekal. Kami percaya dan kami punya keyakinan yang teguh. Kami mau terus berjalan keluar dari tempat ini sebagai pribadi dan keluarga yang baru, yang hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kiranya berkat ini memberkati dan menguatkan kita semua untuk berjalan di dalam setiap kehidupan kita semua dengan iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara boleh terberkati. Biarlah setiap hatimu, jiwamu boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap hidup rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu diberkati. Anak-anakmu, orang tuamu, cucumu, mertuamu, kakek nenekmu, opa omamu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati, saudara, hidupilah firman Tuhan. Jangan hanya biarkan firman Tuhan jadi knowledge semata, pengetahuan dalam setiap hidupnya. Hidupilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Berjalanlah dalam iman, ya, dalam setiap hidup saudara, bukan karena penglihatan saudara. Biarlah firman ini boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan kita semua.
Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Jangan lupa siapkan air putih hangatnya, ya. Saudara bisa siapkan di satu gelas ini, nanti di akhir sesi saya akan berdoa buat kalian yang sakit. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan ragu untuk tap-tap layar. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan untuk menerbangkan gift jikalau kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi nanti Bapak Ibu Saudara jam 11-an siang dalam program Kilau Cantik Ilahi, khusus buat wanita-wanita yang rindu mengenal Kristus, mengasihi Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagi saudara nanti wanita-wanita yang rindu untuk datang kembali, nanti jam 11 siang ada program Kilau Cantik Ilahi. Nanti jam 7 malam juga ada program Gen Z Level Up for Jesus. Jadi saudari, hari ini masih ada dua pelayanan Pastor Ndeso, ya. Saudara yang rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus, saudara bisa datang ke dalam dua program itu ya, Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi gift Bapak Ibu Saudari lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih. Buat Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur setiap harinya, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih. Ya, yang saudara sudah memberikan persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya dalam pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Biarlah itu boleh menjadi berkat yang kembali dengan berkat-berkat ataupun kebaikan-kebaikan yang terus menyerbu setiap kehidupan kita semua ya, dengan berbagai-bagai kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita membutuhkan dana sekitar 70 juta untuk pembukaan TK. Saudara, buat kalian juga yang rindu untuk memberikan donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Ndeso, saudara bisa langsung, saudara lihat di profil Pastor Ndeso di kiri kanan, di kiri atas Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa klik di sana, di sana nanti ada, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atau lewat Social Bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang Indonesia gunakanlah BCA. Bagi orang-orang luar negeri, Malaysia, Singapura ataupun saudara di Korea ataupun negara-negara yang lain, saudara dapat menggunakan Social Bus. Itu memudahkan kalian untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dukunglah selalu dengan hati yang tulus setiap pekerjaan Tuhan ini. Jadilah rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan saudara. Dan kita percaya saudara, setiap taburan kita semua di tanah yang subur itu akan mendatangkan hasil yang melimpah dalam setiap kehidupan orang-orang yang telah menabur bagi setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ada yang tanya doa puasa yang benar gimana caranya? Saudara, ketika saudara berdoa puasa, yang paling penting adalah hati, ya. Sekali lagi, yang paling penting adalah sikap hati. Bukan masalah makan minumnya, tetapi sikap hati. Tetapi juga sama Bapak Ibu Saudari, diiringi dengan saudara tidak makan pada saat itu. Saudara bisa memulai jam 10, jam 11 malam, lalu kemudian nanti saudara buka kembali jam 6 sore. Ya, itu kalau saudara mau seperti itu. Jam 10 malam saudara sudah tidak makan atau tidak minum, ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian sampai jam 6 sore. Ya, saudara bisa berpuasa langsung seperti itu dalam sehari penuh dalam hidup saudara. Atau kalau saudara mau juga, saudara bisa mencoba puasa seperti ini. Ya, saudara bisa mulai jam 10 malam, lalu kemudian jam 12 siang saudara bisa buka puasa. Yaitu skip one meal namanya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa nanti siangnya, saudara sudah mulai jam 10 malam untuk berdoa dan berpuasa. Lalu kemudian jam 12 siang nanti di hari berikutnya saudara bisa berbuka puasa. Ya, atau mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan nanti berbuka puasa lagi di jam 6 sore. Itu kalau saudara sedang belajar, boleh saudara menggunakan itu. Sambil minum juga boleh. Air putih tapi Bapak Ibu Saudari. Ya, itu dua metode yang saya pernah lakukan ya dalam setiap hidup saya. Ya, kalau 1 hari saudara mau berpuasa, kalau 3 hari, saudara saya juga pernah 3 hari 2 malam. Ya, atau 3 hari 3 malam juga boleh.
ya, atau 3 hari 2 malam juga boleh. Ya tergantung hati saudara dan kekuatan saudara. Gak makan, gak minum selama 3 hari 2 malam. Saya pernah melakukan 3 hari 2 malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bagi kalian yang mulai belajar atau mau belajar, pilihlah yang metode yang gampang tadi ya. Yang bisa sambil minum, saudara bisa makan di jam 12 siang untuk buka puasanya. Silakan, tetapi yang paling penting adalah hati yang terus lebih banyak menyembah kepada Tuhan pada hari di mana saudara puasa. Oke, terima kasih buat kalian semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya makan 1 kali malam saja, tak tentu jamnya. Boleh, no problem. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak apa-apa ya. Tetapi itu yang puasa yang pernah saya lakukan. Ya malamnya bisa seperti itu sampai sore kembali jam 6 baru berbuka puasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya itu saja ya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Mari kita siapkan air putih. Ya bagi kalian yang sakit, saudara mari angkat air putih hangat yang saudara sudah siapkan di gelas ini. Ingat ya, air putih hangat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Aku berdoa buat setiap teman-teman yang sedang mengalami sakit. Setiap jemaat-jemaat anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Bapa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami berdoa, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Tuhan jamah dari area kepala, area tubuh, organ-organ terdalam dalam tubuh kami. Setiap tangan, jari-jari, oh Tuhan pinggang kami, Tuhan kaki kami, paha kami. Semua yang sedang mengalami sakit hari-hari ini, Bapa, kami berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Dan biarlah oleh kuasa nama Yesus, Tuhan hadirkanlah kesembuhan itu. Bagi setiap jiwa, bagi setiap hati yang mau percaya, biarlah kesembuhan itu boleh terjadi bagi setiap kehidupan kita semua. Khususnya kalian yang mengalami sakit. Mari bersama-sama kita meminum setiap apa yang sudah kita persiapkan ini. Biarlah di dalam nama Yesus, ketika kami meminum air yang sudah kami siapkan ini, Tuhan, di rumah kami masing-masing, dan kami meminumnya, pemulihan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan atas setiap kehidupan pribadi-pribadi yang boleh disembuhkan itu. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama meminumnya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara bisa habiskannya. Biarlah yang stroke boleh Tuhan sembuhkan. Yang kena penyakit jantung Tuhan sembuhkan. Setiap penyakit-penyakit berat Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa biarlah kuasa darah Yesus Kristus yang memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan, aku berdoa jamah setiap organ-organ tubuh kami. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Hadirkanlah kesembuhan itu bagi setiap hati yang menerima dengan iman percayanya. In the name of Jesus, biarlah berkat kesembuhan ini boleh kalian terima di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Biarlah nama Tuhan Yesus yang terus ditinggikan lewat pelayanan hamba-Mu pada kesempatan hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesailah sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Saya mohon undur diri. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Sampai bertemu nanti dalam jam 11 siang maupun dalam program malam nanti ya. Buat kalian semua, dukung selalu pelayanan Pastor Deso dengan tulus, dengan setia ya Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah setiap dukungan-dukungan kalian semua boleh menjadi investasi yang rohani, investasi kekal yang saudara sedang kumpulkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya pamit, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat kalian semua. Sampai ketemu ya nanti siang buat kalian semua.